Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kesehatan selalu menyertai Anda semuanya dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat YouTube yang berbahagia, di kesempatan kali ini saya akan kembali membagi informasi untuk teman-teman. Kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas apa yang disebut dengan jurnalisme warga. Teman-teman yang berbahagia, Dewan Pers ya sebagai institusi di Indonesia yang bertugas untuk menegakkan undang-undang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, di mana undang-undang ini adalah undang-undang yang lahir pasca jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, dan 1 tahun kemudian lahir Undang-Undang Pers yang kemudian disebut sebagai cikal bakal lahirnya demokrasi di tanah air kita, Republik Indonesia yang kita cintai ini. Undang-Undang Pers itu sebagai titik tonggak dari demokrasi Indonesia yang saat ini semakin tumbuh subur, dan kita tahu bahwa saat ini bangsa Indonesia menjadi salah satu negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dan itu harus disyukuri teman-teman sekalian. Namun 1 dekade lebih perjalanan pers demokrasi, pers tanah air kita, tantangan itu datang ya, khususnya di saat sekarang ini, era informasi yang sangat cepat melalui perkembangan IT yang begitu canggih, di mana media sosial kemudian di dalamnya kita mengenal istilah hoax, atau kalau istilah dulu namanya fake news ya. Di sana banyak hal yang perlu semestinya menjadi perhatian bersama. Karena itu Dewan Pers mendorong agar seluruh warga bangsa kita, para pengguna media sosial kita itu berjiwa jurnalis. Karena itu didorong agar warga memahami apa yang disebut dengan jurnalisme warga. Baik teman-teman sekalian, saya akan sedikit membahas masalah jurnalisme warga ini. Jadi jurnalisme warga atau biasa juga disebut sebagai citizen journalism itu adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan informasi yang dilakukan oleh warga masyarakat. Jadi di sana bukan jurnalis yang melakukan itu. Kalau dulu memang kan pekerjaan seperti ini identik dengan wartawan, tetapi hari ini karena banyaknya saluran informasi yang bisa digunakan oleh semua orang, maka praktek-praktek jurnalisme itu bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, inilah yang disebut dengan jurnalisme warga gitu. Nah, sekarang bagaimana menyuburkan jurnalisme warga itu? Nah, teman-teman sekalian, kita perlu tahu bahwa suatu hasil dari mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan informasi itu bisa menjadi berita ya, ketika dia mengikuti apa yang disebut sebagai standar jurnalistik. Standar jurnalistik itu tentu memuat kode-kode aturan-aturan dalam pembuatan berita, misalnya cover both side, kemudian berimbang gitu ya, kemudian melalui konfirmasi, verifikasi, cek dan recheck dan sebagainya. Ketika seseorang melakukan itu,
kemudian menyalurkan informasi itu entah di media sosial atau di mana, maka sesungguhnya dia sudah disebut sebagai jurnalisme warga. Jadi konteksnya beda ketika kita hanya mengupload informasi di Facebook, informasi yang tidak terverifikasi begitu, itu sifatnya tidak bisa bernilai sebagai suatu karya jurnalisme warga. Tetapi ketika kita mampu melakukan teknik-teknik dan jalur-jalur yang sesuai dengan kode etik jurnalis, maka kita tentu layak disebut sebagai jurnalisme warga. Nah, ini yang sekarang lagi digandrungi oleh anak-anak muda kita, khususnya mereka yang punya ketertarikan yang tinggi terhadap dunia IT. Sekarang banyak blogger, banyak juga fanpage yang dibuat untuk sebagai saluran informasi ya. Dan kesimpulan kita bahwa hari ini tanpa bekerja sebagai wartawan, siapapun akan bisa menjadi jurnalis ya. Itu yang disebut sebagai jurnalisme warga tadi. Teman-teman sekalian, satu pertanyaan yang saya pikir menarik untuk kita bahas, apa sesungguhnya atau apa pentingnya membangun jurnalisme warga di tengah masyarakat kita. Saya ingin menyampaikan bahwa suatu negara atau suatu daerah ya, yang menganut sistem demokrasi, di sana akan berjalan baik ketika ruang publik yang ada di daerah atau di negara itu sehat. Ya, ruang publik yang sehat itu adalah ketika tidak terjadi mis dan disinformasi ya. Seperti video-video saya sebelumnya saya sudah bahas seperti apa mis dan disinformasi itu. Pada intinya adalah saya ingin menyampaikan bahwa kita membutuhkan ruang publik yang tidak diisi oleh percakapan-percakapan yang tidak benar atau diisi oleh narasi-narasi yang salah gitu ya. Di sana tidak lahir hoax dan berita-berita bohong. Nah, hal ini bisa kita capai ketika masyarakat kita punya watak jurnalistik ya, punya jiwa jurnalisme, yaitu suatu kondisi yang masyarakat suka dan punya kepedulian terhadap suatu kebenaran informasi. Jadi ketika seseorang misalnya mendapatkan kabar, maka dia tidak akan langsung mudah membenarkan kabar tersebut tanpa melakukan apa yang disebut dengan verifikasi, apa yang disebut dengan konfirmasi, dan apa yang disebut dengan cek dan recheck. Karena kenapa? Ketika kita mendapatkan informasi, apalagi kalau dia dari media sosial, itu sangat rentan di sana ada hoax atau paling tidak di sana ada misinformasi ya. Karena itu masyarakat yang punya watak untuk verifikasi dan konfirmasi, maka kita percaya bahwa ruang publiknya di sana akan tumbuh informasi yang sehat. Oleh karena itu sesungguhnya Dewan Pers mendorong agar pemerintah, termasuk pemerintah daerah, membuat atau mengajak masyarakatnya untuk tidak mudah melakukan atau intinya selektif dalam menerima informasi gitu. Selektif dalam menerima informasi artinya kita melakukan cek, kita melakukan verifikasi dan konfirmasi. Nah, verifikasi, konfirmasi, dan cek ini adalah salah satu bagian dari praktek jurnalisme gitu. Karena itu saya sampaikan bahwa kalau kita mau ruang publik kita sehat, maka watak masyarakat kita harus cermat dan taat terhadap verifikasi dan konfirmasi terhadap suatu informasi gitu. Inilah yang perlu kita dorong, inilah yang perlu kita tumbuhkan,
di bangsa kita hari ini agar kita tidak termakan apa yang disebut hoax itu gitu ya. Saya pikir bangsa yang menganut sistem demokrasi seperti di negara kita ini ya memang sangat penting untuk setiap masyarakat itu punya jiwa jurnalisme warga itu gitu ya, sehingga kemudian informasi-informasi yang berseliweran di Facebook misalnya itu akan terlihat bagus dan di sana tidak akan ada hoax-hoax yang kita dapati lagi ketika masyarakat kita tidak dengan mudah menerima informasi tanpa adanya verifikasi. Itulah kira-kira pentingnya teman-teman sekalian, menjadi jurnalisme warga itu penting. Tetapi andai kata pun kita tidak menjadi bagian dari atau kita tidak menggeluti apa yang saya sebut tadi sebagai jurnalisme warga, paling tidak jiwa kita itu adalah berjiwa jurnalisme warga gitu. Ya kuncinya adalah tidak menerima informasi apapun itu dengan serta-merta, tetapi harus melakukan verifikasi. Oke, teman-teman sekalian, demikian video singkat saya di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa didukung channel kami dengan memberikan subscribe dan komentar. Bagi yang teman-teman yang ingin berlangganan update-update informasi kami, silahkan diaktifkan tanda lonceng. Semoga ini memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.